Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, tema kebaktian kita pada hari ini adalah keluarga yang memahami firman Tuhan atau keluarga yang memahami firman. Saudara, memang dalam kehidupan kita nyata sekali bahwa untuk memahami firman Tuhan dibutuhkan sebuah usaha. Dan bahkan usaha itu sudah dilakukan bertahun-tahun, bahkan kalau menurut pembacaan Alkitab kita itu hampir 3 tahun kurang lebih Tuhan Yesus berusaha mendaraskan firman Tuhan melalui pengajaran, melalui bagian firman Tuhan yang lain, sehingga Tuhan Yesus selalu berbicara, memberitakan firman Tuhan kepada para murid dan juga orang-orang yang mengikutinya. Dalam bacaan firman Tuhan hari ini kembali, saudara, Tuhan Yesus berhadapan dengan orang-orang Farisi, di mana Matius pasal 22 ayat 34 itu mengungkapkan perjumpaan Tuhan Yesus kembali dengan orang Farisi dan juga ahli Taurat. Saudara-saudara, sebenarnya perjumpaan Tuhan Yesus dengan ahli Taurat dan orang Farisi ini sudah begitu awal diungkapkan. Bahkan kalau menurut Injil Matius 3 ayat 7 sudah menggambarkan kedudukan dan posisi orang Yahudi, di mana orang Farisi dan ahli Taurat itu datang kepada Yohanes untuk minta dibaptiskan di Matius 3 ayat 7. Siapakah mereka, saudara? Orang Farisi adalah para rabi, guru agama Yahudi, ahli-ahli Taurat yang berpengaruh kuat di dalam kehidupan masyarakat Yahudi. Mereka berpegang pada hukum Taurat Musa dan adat istiadat nenek moyang orang Yahudi. Mereka mentaati, mengajarkan hukum-hukum dan aturan-aturan adat istiadat itu secara mutlak, secara penuh. Di Matius 3 ayat 7 Tuhan Yesus Matius sudah mengungkapkan juga bahwa di sana ada golongan yang lain, yaitu para orang Saduki yang sebagian besar merupakan imam-imam. Mereka mau memegang Taurat, berbeda dengan ahli Taurat dan orang Farisi, di mana mereka tidak mau mengambil bagian, yaitu menolak adat istiadat yang ditambahkan kepada Taurat. Mereka tidak percaya kepada kebangkitan orang mati dan tidak percaya kepada keberadaan malaikat. Itulah orang Saduki. Saudara-saudara, dalam perikop hari ini, yaitu Matius 22 ayat 34, bagaimana kita belajar di dalam perikop ini. Sebelumnya di minggu lalu kita sudah belajar bagaimana Tuhan Yesus ditanya juga mengenai membayar pajak kepada kaisar. Dan setelah itu perikop itu berbicara tentang kebangkitan orang mati yang ditanyakan oleh orang Saduki kepada Yesus. Maka komplitlah para pemimpin yang menyerang Yesus dengan macam-macam cara, dengan segala macam pertanyaan yang sangat sulit. Bahkan menurut Alkitab bahasa Indonesia masa kini atau bahasa Indonesia sehari-hari, saudara-saudara, itu mereka bukan hanya mencobai tetapi menjebak Yesus untuk mencari kelemahan-kelemahan Yesus. Lengkaplah sudah, saudara-saudara, yaitu Farisi, ahli Taurat dan adat istiadat orang Yahudi, orang Saduki yaitu para imam dan pemegang Taurat sejati. Semua pemimpin agama, pemimpin politik, pemimpin adat istiadat dan budaya Yahudi hendak menjebak Yesus. Tetapi saudara-saudara, yang menarik dalam Matius 22 ayat 46b, setelah perikop kita ini nanti kita melihat, saudara-saudara, di sana dikatakan di dalam Matius 22 ayat 46b, sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepada Yesus. Saudara, perikop kita hari ini adalah bagian akhir dari versi Matius, bagaimana para pemuka Yahudi berdialog dengan Yesus. Karena di Matius 23 saudara, kita melihat sudah tidak ada lagi jebakan-jebakan kepada Yesus oleh para pemimpin Yahudi. Yang ada adalah usaha-usaha untuk menangkap dan membunuh Yesus. Di ujung pertanyaan orang Farisi dan ahli Taurat itu adalah, kalau saya katakan sebagai pertanyaan final menurut Injil Matius. Mereka bertanya, Matius 22 ayat 35, "Guru,
Hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Saudara-saudara, jawaban Yesus ini di ayat 37 menunjukkan kesimpulan yang sangat hebat, kesimpulan yang sangat luar biasa, karena Tuhan Yesus mengungkapkan dasar dari seluruh hukum Taurat yang begitu panjang. Kalau kita memahami hukum Taurat, minimal saudara ada 4 pemahaman hukum Taurat. Yang pertama, hukum Taurat dipahami sebagai 10 perintah Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, hukum Taurat dipahami sebagai kitab Kejadian sampai dengan Ulangan atau Pentateuch. Yang ketiga, hukum Taurat itu dipahami sebagai seluruh Perjanjian Lama dari mulai Kejadian sampai Maleakhi. Dan yang keempat, saudara-saudara, yang seringkali dipergunakan oleh ahli Taurat ini adalah seluruh Perjanjian Lama plus adat istiadat Yahudi. Saudara-saudara, ketika ditanya yang mana dari begitu panjang hukum Taurat itu, Tuhan Yesus mengutip dari Ulangan 6 ayat 5. Yaitu perintah yang mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu ya dengan segala pikiranmu, dengan segala kekuatanmu, dengan segala perasaanmu. Kira-kira begitu, saudara-saudara. Ada 3 atau 4 bagian. Surah Ulangan 6 ayat 5 itu adalah bagian yang sangat penting untuk orang Yahudi, intisari kehidupan orang Yahudi, yaitu perintah untuk mengasihi Allah Yehova. Kenapa saudara-saudara itu menjadi intisari dan penting? Kita melihat memang itu adalah kredo, itu adalah pengakuan iman, khususnya Ulangan 6 ayat 4 itu yang dikutip oleh Tuhan Yesus ayat 5-nya, yaitu perintah untuk mengasihi Allah. Kalau kita perhatikan Ulangan 6 ayat 5 dilanjutkan ayat 6 sampai dengan 9, maka kita dilihat di sana bagaimana cara mengasihi Tuhan itu. Kita sudah sering belajar, saudara-saudara, bahwa bagaimana orang Yahudi sebagai seorang tua mengajarkan anak-anaknya mengasihi Tuhan. Kalau kita baca ayat 6 sampai dengan 9 Ulangan 6, maka di sana kita melihat mengasihi Tuhan itu dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Itu yang pertama. Dari segi waktu itu sepanjang hari diusahakan mengajarkan mengasihi Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, mengasihi Tuhan itu kalau kita perhatikan dari Ulangan 6 ayat 6 sampai dengan 9, saudara-saudara, dia bukan hanya soal waktu, tetapi bagaimana mengasihi Tuhan juga dengan segala perilaku dalam pekerjaan, ketika sedang berjalan-jalan berrekreasi, di rumah, di luar rumah, bagaimana anak itu harus mengasihi Tuhan. Itulah Ulangan 6 ayat 6 sampai dengan 9. Saudara, perintah untuk mengasihi Allah itu mengandung unsur apa? Mengasihi di sini. Kalau melihat dalam bahasa aslinya, maka saudara-saudara, mengasihi ini adalah rasa suka. Mengasihi itu ada unsur kesetiaan di dalamnya, ada unsur ketaatan, ada unsur tanggung jawab. Sehingga muncul kata segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Bukan masing-masing, bukan terpisah-pisah, tetapi menjadi satu. Hati, jiwa, akal budi, tidak sendiri-sendiri, jiwa saja, akal budi saja, atau hati saja, tidak sepotong-sepotong, tetapi semuanya menjadi satu. Kasih Tuhan dengan semua pikiran, kasih Tuhan dengan seluruh pikiran, semua dan seluruh perasaan, semua dan seluruh perbuatan. Itulah makna dari Ulangan 6 sebenarnya yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Diulangi hukum yang pertama dan yang terpenting, dan hukum yang kedua dikatakan oleh Tuhan Yesus yang sama dengan yang pertama. Ingat saudara, yang sama, serupa tetapi lain sasarannya. Kalau hukum yang pertama itu tujuannya kepada Tuhan, maka hukum yang kedua itu adalah tujuannya kepada manusia, yaitu kepada sesama, nilainya sama. Dan kembali Tuhan Yesus mengutip dari Imamat 19 ayat 18. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau menurut Imamat, saudara-saudara, sesama itu siapa? Sesama orang Ibrani. Sekarang Tuhan Yesus memperbaikinya dengan sesama itu siapa? Siapapun yang kita jumpai. Ya. Dan yang lebih penting lagi, saudara-saudara, bukan hanya mengasihi sesama, tetapi juga seperti mengasihi diri sendiri. Ini berat, terus terang saja. Ini berat sekali.
Banyak sekali Tuhan Yesus mencontohkan, saudara. Saya ambil satu contoh saja dari Matius 5 ayat 42. Sebuah kalimat mengatakan begini, perintah Tuhan Yesus, berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Saudara, bukti bahwa kita mengasihi sesama versi Tuhan Yesus adalah kalau orang meminta, kita memberi. Kapan saudara terakhir kali memberi kepada orang yang meminta? Pertanyaan sederhana. Saya beberapa hari yang lalu, satu malam saudara-saudara, saya sedang membuang sampah. Hanya sebelah rumah tempat sampah itu. Saya membuang sampah, saya kembali masuk ke rumah. Tiba-tiba sepeda motor datang. Anak muda datang. Pak, minta tolong. Saya bilang, ada apa nak? Ini loh Pak, saya ini harus bayar pondokan. Loh maksudnya bagaimana? Saya ini mau bayar, saya tinggal di pondok pesantren di situ Pak. Saya mau membayar, tetapi tidak punya uang. Kenapa? Karena saya baru kena PHK. Bisa nggak minta tolong saya? Saudara-saudara, saya berpikir cepat bagaimana bisa melakukan reaksi sesuatu kepada dia. Tunggu sebentar ya Mas, saya masuk dulu saudara. Tanpa diketahui istri dan anak saya mengambil uang sekedarnya saudara. Lalu saya keluar lagi. Saya katakan kepada dia, Dek, minta maaf ya Dek, saya adanya segini saja. Sejumlah uang saya berikan kepada dia. Dan dia mengatakan, terima kasih Pak, yang penting ikhlas. Lalu dia pergi. Saudara-saudara, kapan saudara terakhir kali kalau ada orang meminta saudara memberikan? Saudara, ini adalah sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sangat berat. Saudara. Berilah kepada orang yang meminta kepada kamu. Dan yang kedua, saudara, kalau ada orang yang mau meminjam, pinjamkan dia. Saudara, di masa yang sulit sekarang, seperti sekarang ini, masa pandemi COVID-19, saya berjumpa berkali-kali dengan orang bahkan yang mengatakan kepada saya, bisa pinjami saya uang Pak. Saudara, kalau pinjam uangnya sedikit masih lumayan. Aduh Pak, saya ditagih sama bank, saya harus mengembalikan. Kalau Bapak punya berapa Ibu? 250 juta. Saya bilang maaf, kalau jumlah itu saya tidak bisa. Saudara, apa yang Tuhan Yesus katakan itu sebenarnya sesuatu yang sangat penting, tetapi juga sesuatu yang menjadi tantangan. Saudara, di dalam Matius 22 ayat 40, saudara-saudara, Tuhan Yesus mengatakan, ya, semua yang dikatakan Tuhan Yesus, dua perintah itu, Tuhan Yesus mengatakan, ya, itu semua hukum yang penting. Yang lain-lain itu di bawah dua hukum itu. Tergantung seluruhnya. Ya, hukum Taurat juga tergantung kepada dua hukum itu tadi. Saudara tahu hukum Taurat itu berjumlah 613 pokok, saudara. Dan seluruh kitab para nabi itu tergantung. Tidak ada satu hukum pun dalam kitab suci dan perjanjian lama yang dapat ditaati kecuali kalau kedua hukum itu ditaati lebih dulu. Seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi dikatakan dapat disimpulkan dalam kedua hukum itu. Kita zaman sekarang sering menyebutnya sebagai hukum kasih. Saudara-saudara, apakah sebenarnya yang menjadi kelemahan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dan pemuka-pemuka orang Yahudi itu dalam kehidupan mereka? Matius 23, saudara, yang menjadi bacaan minggu depan, tapi saya hanya menyinggung sedikit. Matius 23 ayat 2-3 mengatakan, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa, kata Tuhan Yesus. Mereka sudah mendapat kedudukan yang terhormat dan berkuasa. Bahkan di dalam bahasa Indonesia masa kini disebutkan mereka itu berhak untuk menafsirkan seluruh hukum Musa. Saudara, di depan rumah ibadah orang Yahudi atau sinagog itu ada di depannya itu ada dua batu yang besar.
Nah, di atas batu besar itu biasanya para pemimpin, maksud saya ahli Taurat itu duduk di sana mengajarkan ajaran agama Yahudi. Biasanya ahli Taurat, saudara, mengajarkan hukum Musa, hukum yang tertinggi buat orang Yahudi. Sehingga orang Farisi merasa hanya mereka lah yang dapat menafsirkan hukum Musa itu. Apa kata Tuhan Yesus? Sebab itu, ya, Matius 23 ayat 3, turutilah, ya, dikatakan turutilah ahli Taurat dan orang Farisi itu, dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Inilah penyakit kronis, saudara. Inilah penyakit yang paling berat, di mana mereka, orang-orang Farisi itu, ahli Taurat itu mengajarkan ajaran-ajaran yang bagus, ajaran yang baik, ajaran yang penting, tetapi mereka tidak melakukannya. Ada banyak sekali contoh orang Farisi ahli Taurat yang tidak mempraktekkan apa yang mereka ajarkan. Ya, saudara, di dalam Matius 12 ayat 14, pada satu hari Sabat Tuhan Yesus sedang masuk ke rumah ibadah. Hari Sabat, hari yang baik, hari Tuhan, saudara-saudara. Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat itu, saudara-saudara. Dan Tuhan Yesus dikecam di dalam Matius 12 ayat 10. Bahkan di dalam Matius 12 ayat 14, di bagian akhir perikop itu, orang Farisi bersekongkol hendak membunuh Yesus. Saudara, ini sangat ekstrim. Orang yang berbuat kebaikan, menyembuhkan orang, karena pada hari Sabat justru hendak dibunuh. Itulah ahli Taurat dan orang Farisi. Memahami firman Tuhan dengan benar itu sangat penting. Mengasihi Allah itu sangat penting. Mentaati firman Allah itu sangat penting dan bagus. Tetapi mengasihi sesama juga penting, karena Injil, hukum kasih, mengajarkan keseimbangan. Mengasihi, taat pada Allah, dan sekaligus mengasihi sesama manusia. 1 Yohanes 4 ayat 20-21 mengatakan, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Saudara, ini sangat penting untuk kita perhatikan bersama. Bagian akhir ini saya ingin mengungkapkan, belakangan ini, saudara, di waktu-waktu senggang saya beberapa kali nonton podcast, saudara. Ada podcast percakapan antara Helmi Yahya dengan Ignatius Yonan, mantan atau bekas direktur PT KAI, saudara. Ketika di tahun 2009 Ignatius Yonan itu didapuk atau diangkat menjadi direktur PT KAI, dia mempunyai gaji di Citibank 250 juta sebulan. Ketika dia diangkat jadi direktur, dia melepaskan jabatan Citibank dan dia digaji PT KAI 25 juta, turun 1/10-nya, saudara. Persis seperti persembahan, sepersepuluh saja. Saudara, lalu dia ditantang oleh menteri waktu itu, Sofyan Jalil, untuk merubah PT KAI. Saudara, betapa sulitnya merubah kultur yang sudah berlangsung 40 tahun lebih, puluhan tahun, merubah PT KAI. Dia kemudian bekerja, saudara, akhirnya dia bekerja 5 tahun 8 bulan. Ketika dia masuk, dia bingung, saudara, melihat PT KAI itu. Karyawannya, saudara-saudara, 40% pendidikannya SD, 30% pendidikannya SMP lulusannya, 20% lulusan SMA, sisanya sarjana, hanya 200 orang, kurang dari 200 orang dari 24.700 karyawan. Saudara bisa membayangkan, ya, apa yang terjadi. Lalu dia mengatakan, akhirnya dia bekerja 5 tahun 8 bulan. Dia ada di rumah, nginep di rumah, itu hanya 3 bulan. Sisanya 5 tahun 5 bulan dia ada di lapangan terus. Saudara bisa bayangkan, makan bersama karyawan, tidur di mes PT KAI,
tidur di lok kereta, di kereta api, tidur di restorasi. Saudara-saudara, lebih dari 5 tahun dia melakukan itu terus. Dia mendengarkan orang bicara. Lalu dia mengatakan seorang pemimpin itu harus bisa dilihat. Katanya dia harus bisa kelihatan, harus hadir. Saudara, PT KAI dipegang awalnya ketika dia baru masuk, kerugian 150 miliar 1 tahun. 1 tahun dia bekerja sudah untung 80 miliar. Saudara, sekarang untungnya triliunan sudah PT KAI. Dan saudara bisa merasakan, dan saya bisa merasakan bagaimana menggunakan kereta api sekarang. Sangat nyaman, sangat tertib, sangat enak. Saudara, itu adalah hasil karya yang luar biasa. Dia akan menjadi teladan, saudara-saudara. Dia menjadi seorang yang selalu hadir di antara karyawannya, dan sangat indah sekali cerita dia dan kesaksiannya. Firman Tuhan hari ini, saudara-saudara, relevansinya untuk kita adalah bagaimana kita belajar firman Tuhan dengan benar pada setiap kesempatan. Saudara, memahami itu bukan hanya tahu, bukan hanya mengerti, tetapi bagaimana mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengasihi Tuhan itu harus diseimbangkan dengan mengasihi sesama manusia. Di zaman pandemi ini, saudara-saudara, zaman susah seperti sekarang ini, waktunya yang tepat bagi kita, yang pas untuk kita mempraktekkan firman Tuhan, memberikan kepada orang yang meminta. Saat inilah waktu yang tepat untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Saudara, ada banyak orang Kristen, orang tua yang mengajarkan firman Tuhan, mendorong anaknya pergi kepada kebaktian anak, tetapi tidak mempraktekkan firman Tuhan dengan benar. Saudara, cerita yang sudah sering kita dengar adalah ketika ada orang mencari kita, lalu kita mengatakan pada anak kita, tolong kasih tahu papa tidak ada di rumah, padahal papanya ada di rumah. Saudara-saudara, hanya karena kita tidak mau menjumpai orang itu, hanya karena kita tidak mau terima telepon orang itu, hanya karena kita kurang suka pada orang itu, lalu kita mengatakan pada anak kita, dari kecil sudah diajarkan berbohong. Padahal firman Tuhan sudah jelas, jangan menjadi saksi dusta. Dan anak-anak kita mendengarkan di kebaktian anak, jangan berbohong, harus jujur. Tapi dari kecil pun kita sudah tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Saudara, ini sering terjadi. Belajar memahami firman Tuhan, belajar mengajarkan kepada anak-anak kita, itu bukan dengan kalimat-kalimat, tetapi dengan mempraktekannya. Jangan seperti orang Farisi dan ahli Taurat, saudara-saudara, mereka sangat mengerti firman Tuhan dan baik, tetapi mereka tidak mempraktekannya. Dan yang lebih parah lagi, saudara-saudara, memaksakan firman Tuhan itu kepada bangsa Yahudi, kepada orang Israel, supaya mereka mempraktekannya. Mereka hanya pandai teori, saudara-saudara. Mereka tidak bisa mempraktekannya. Bukan tidak bisa saja, mereka tidak mau, tetapi lebih berat lagi mereka membebani hukum-hukum itu, ajaran-ajaran itu kepada orang lain. Dalam hidup rumah tangga, saudara-saudara, marilah kita menerapkan firman Tuhan secara konsekuen dan secara konsisten. Biarlah firman Tuhan itu menjadi dasar kehidupan rumah tangga kita pengikut Kristus. Jangan hanya menjadikan firman Tuhan sebagai ayat hafalan saja. Ada banyak orang Kristen kalau ditanya ayat begitu pandai. Tetapi jadikan firman Tuhan itu pedoman hidup kita. Tunjukkan kepada keluarga kita bahwa kita bukan hanya pendengar firman Tuhan yang baik, tetapi kita ini adalah juga pelaku firman Tuhan yang sejati. Semoga Tuhan memberkati keluarga-keluarga kita, supaya keluarga-keluarga kita benar-benar menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin.